Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali di Suara Tanaman Channel di pagi hari ini, hari Kamis 22 Februari 2024. Seperti biasa kami dari Suara Tanaman Channel kembali hadir kembali. Jadi memang kita setiap hari insya Allah akan berikan video ya untuk Anda semuanya yang membahas tentang kehidupan sehari-hari, ditemani dengan tanaman-tanaman yang ada di sini ya. Jadi hari ini sorry agak berisik ya teman-teman, karena kan kami di pinggir jalan persis. Oke, jadi saya ucapkan selamat pagi buat teman-teman semuanya yang mempunyai hobi yang sama dengan tanaman ya, dan tentunya sebuah kenikmatan tersendiri ya ketika kita buka mata ya kan, buka buka pintu ya kan, terus kelihatan dengan hamparan tanaman-tanaman yang rimbun, tanaman yang warna-warni dan seterusnya. Itu merupakan sebuah kenikmatan tersendiri ya bagi pecinta flora seperti itu. Baik, di pagi hari ini ya, yang ini sepertinya cerah ya, karena memang ada matahari yang sudah bersinar ya di sana tuh, dan mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang indah ya dari sebelum-sebelumnya, dan apapun yang kita cita-citakan menjadi tercapai. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung panggilkan saja salah satu tanaman yang ada di sini, yakni si boom. Hai, siapa nih namanya ya? What is your name gitu kan? Siapa nama Anda gitu. Oke, ini namanya keladi ya. Jadi memang kita hadirkan hari ini keladi, namanya keladi tato karena memang ada tatonya. Dari mulai lahir sudah ada tatonya nih. Kalau ini bolong aja dipatok si Ben, si ayam kalkun kita yang ada di sini. Nah ini, atau mungkin ini ya si ulet mungkin ya. Tapi di sini kita cek sih nggak ada ya uletnya ya teman-teman. Bukan berarti. Oke, kalau ditato sudah pernah dibahas di Suara Tanam Channel juga ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya bisa preview lagi video-video yang sebelumnya yang kita sudah upload di Suara Tanam Channel, karena sudah banyak sekali ya video-video yang kami upload. Nah, paling hari ini kita berkenalan lagi bagi teman-teman yang belum kenal siapa itu keladi tato. Ya, bentuknya unik ya. Ini sudah berapa lama ya bersama kita sudah kembang biakan juga ada juga. Dan keladi ini termasuk yang bandel juga, artinya jarang kena penyakit. Oke, seperti biasa perawatannya sangat mudah ya. Cukup ditempatkan di daerah-daerah yang agak tidak langsung kena sinar matahari ya. Kalau kami berada di dia diposisikan di bawah tanaman lainnya, sehingga ketika ada sengatan matahari tidak terlalu menyengat ya. Dan seperti biasa ini kita siram dengan 1-2 kali dalam sehari, tergantung dari kondisi tanahnya, kelembaban tanah itu. Nah, ini kemarin kita kasih purada seperti biasa buat mengusir si semut-semut, karena memang hamanya itu semut ya. Ini daun keladi ini yang ini kecil Pak. Ini banyak debu-debunya karena memang di sini sedang ada reparasi pagar ya, jadi debu-debunya pada keluar semua gitu. Iya, jadi memang di pagi hari ini kita ditemani si keladi tato ya. Ini daunnya pada robek nih teman-teman tuh. Oh enggak robek sih, dia anomali nih guys. Tuh, enggak robek tapi dia anomali. Ini tuh enggak robek kan, tapi bentuknya seperti menceng gitu ya, gitu. Ini anomali ya. Jadi kalau ditato ini tumbuh dengan daun yang tidak simetris tuh, tapi bukan karena sobek ya, karena dari anomali aja, kelainan sih seperti itu ya. Nah, kalau ini kan ini seimbang kanan kiri kan, tuh cantik kan. Nah, ini juga cantik sih, cuma sebelah doang teman-teman. Saya juga baru tahu ini tuh. Nah, tato-tatonya sebelahnya nggak ada tatonya guys. Oke ya, jadi hari ini setelah kemarin saya bahas masalah caleg yang pada stres ya ketika tidak jadi caleg ya. Ini fenomena yang lucu juga sih, karena memang ya harusnya sih kalau
mereka-mereka yang sudah nyalek itu yang sudah harus tahan banting dan tahan dana lah. Karena kan kalau tujuannya kita mau memperkaya diri di sebuah perhelatan politik ya harus siap kalah juga gitu. Jangan sampai kita siap maju tapi tidak siap kalah. Nah ini yang jadi problem gitu. Jadi jangan jadi pengecut lah ya gitu. Harus hadapi aja. Kalau memang kalah ya kalah gitu ya. Kalaupun memang ada sebelah kubu yang melakukan kecurangan ya buktikan saja gitu. Jadi jangan dibuktikannya itu kan butuh proses ya gitu kan, dana keluar, waktu habis ya itu risiko. Makanya ketika orang siap nyalek ya siap kalah harusnya, jangan siap menang terus. Kan nggak ada perhelatan atau pertandingan nggak ada tuh dua-duanya yang selalu menang, pasti ada salah satu yang kalah dan salah satu yang menang. Itulah pertandingan ya, kompetisi gitu ya. Jadi kembali lagi saya ingatkan kepada rekan-rekan semuanya, jadi memang ya sudahlah ya, pesta demokrasi kan sedang dihitung lah ya. Artinya ujaran-ujaran kebencian ya kita coba tolong kondisikan, hentikan ya, tidak ada gunanya lah kita saling menghujat segala macam, karena kita tidak tahu ya elit politik di atas itu sebenarnya mereka mungkin di belakangnya berkawan semua. Hanya yang dibawa ini yang kayak ya masyarakat kecil yang dibawa oleh segelintir buzzer, segelintir orang yang influencer gitu untuk ya saling kubu-kubukan lah. Sebenarnya mungkin di atasnya sih ya saya yakin mereka baik-baik aja di atas kan gitu, karena kan yang paling diuntungkan adalah penguasa sebenarnya gitu kan. Kalau rakyat kecil apa sih gitu kan, karena rakyat kecil ya taunya ya harga sembako murah, pekerjaan gampang ya kan, terus ya kehidupan di Indonesia lebih mudah, lebih murah, lebih apalah gitu. Nah, paling itu setahunya ya kalau masyarakat di bawah ya. Tapi kalau misalkan penguasa elit politik di atas ya mereka sebenarnya sih ini gitu ya. Kadang kan kita tidak tahu ya di bawahnya si perang ya kan, dar-dedor di atasnya kita nggak tahu mereka berkawan kan gitu. Jadi ya sudahlah ya kan, jangan terlalu fanatik terhadap satu pasangan paslon atau siapapun itu, karena politik itu tidak ada yang ya tidak ada yang lurus lah, kita semua punya tujuan. Nggak mungkin itu semua parpol itu nggak ada tujuan, nggak mungkin. Misalkan saya buat parpol buat iseng, kayaknya nggak ada, karena mereka para ketua politik atau ketum politik ya, parpol itu, ketua partai itu kan ambisinya jadi presiden semuanya. Terlepas dari nanti di perjalanan misalkan dia terbentur dengan popularitas segala macam, terus dia meng-hire salah satu paslon yang dianggap bisa berpotensi di presiden. Nah ini urusannya berbeda, tapi yang jelas ambisi dia membuat parpol itu kan yang jadi presiden gitu. Jadi makanya ambisi-ambisi seperti itu yang sebenarnya jadi permasalahan gitu ya. Makanya kalau misalkan bikin parpol itu hanya untuk benar-benar untuk berjuang untuk rakyat, dia tidak akan memikirkan saya akan jadi presiden, tapi bagaimana saya bisa berguna buat bangsa ini kan gitu. Tidak harus menjadi presiden untuk berguna itu kan gitu. Tapi kan kalau saya lihat iya ambisi orang-orang yang jadi ketum parpol kan pasti arahnya ke sana gitu. Jadi saya kira ketika orang disodorkan dengan jabatan yang paling tinggi ya, contohnya presiden ya, mungkin kalau yang hijau dengan jabatan mungkin itu akan bisa diberdayakan gitu, dianggap itu sebuah luar biasa. Tapi bagi orang-orang yang ngapain kan gitu, jadi presiden kan pusing gitu ya. Jadi presiden kan nanti dihisabnya di akhirat paling lama karena dia mempertanggungkan nasib rakyatnya, sejumlah rakyatnya 280 juta misalkan. Ya udah 280 juta itu kalau salah satu ya enggak salah satu sih, mungkin salah juta mereka itu ada yang enggak setuju atau yang terzolimi itu akan menuntut di akhirat gitu. Jadi
berat nggak? Ya berat dong, gitu kan. Makanya kan Sayyidina Ali ketika pokoknya sahabat Nabi ya, ini kalau dikasih jabatan bilangnya bukan alhamdulillah tapi innalillahi ya kan, innalillahi. Karena memang pertanggung jawabnya berat gitu kan. Itu jadi hati-hati ya. Jadi masa jabatan cuma 5 tahun, tapi pertanggung jawabnya itu nanti di akhirat luar biasa. Jadi makanya siapapun yang jadi presiden ya, hati-hati dalam membuat kebijakan, karena kan ketika kita tidak memberikan kebijakan yang merugikan rakyat, kita menzalimi, dan artinya itu menjadi dosa jariah nanti gitu di akhirat. Pokoknya paling berat deh orang kaya kan enak ya hidupnya, bla 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 bla, apapun ada, mobil ada, rumah mewah, bisa pelesiran kemana, enak gitu, segala macam. Tapi apakah nanti di akhiratnya nggak dihisab? Dihisab dong, ditanya hartanya dari mana, digunakan untuk apa, terus selama ini dengan harta itu jadi dekat sama Allah apakah enggak. Kan umumnya kalau orang dikasih kesenangan kan lupa sama Allah, karena merasa dirinya ngapain saya sholat, ngapain saya zakat, ngapain saya beribadah, orang saya nggak sholat aja udah begini, udah kaya raya, ngapain, saya nggak butuh, nggak butuh Allah. Nah itu orang-orang yang sedang diuji sama Allah dengan kesenangan, istijrot, diberikan keleluasan, baik harta, baik kemudahan-kemudahan semuanya. Tapi nanti di akhirat nanti saja, coba lihat saja nanti orang-orang seperti itu paling lama, dan kalau misalnya nanti misalkan masuk neraka itu paling bawah gitu. Jadi sebenarnya sih saya tidak menjustifikasi orang seperti itu masuk neraka, tapi yang jelas gini, saya hanya mengingatkan ya, bahwasanya kalau kita punya harta banyak ya auditnya juga banyak, logikanya seperti itu ya gitu ya. Kalau kita punya hartanya sedikit ya berarti kan audit sedikit gitu kan. Nah makanya secara kasat mata di dunia mungkin ya hidupnya bergelimang dengan kebahagiaan, tapi kan sekali lagi tidak ada satu sen pun, satu pasar pun akan terlewat ya kan di hari penghisaban, hari pengadilan nanti kan gitu. Makanya orang-orang yang punya urusan dunia paling banyak ya akan ditanya lebih banyak lagi kan gitu. Ribet gak? Ya ribet lah. Kan ada ya salah satu cerita, ini seorang kiai nih ya, suatu saat dia pulang dari pulang dari biasanya kalau di kampung-kampung kan ada ya gitu. Ngeriung atau selamatan lah ya. Nah karena dia habis makan ya kan, terus jalan pulang, terus mungkin ada yang nyelip nih ya kan di gigi, akhirnya dia iseng pagar orang itu dicolek dikit kan, dijadiin gigi waktu. Nah itu kan masalah tanpa izin sama pemilik rumahnya. Nah ketika dia meninggal itu ditanya sama yang malaikat yang bertugas kan itu kan, itu dulu katanya bikin tusuk gigi nggak izin. Nah itu harus izin dulu tuh, nggak boleh tuh langsung ambil aja gitu. Nah itu hal yang sepele ya seperti itu ya, makanya hal sekecil apapun ya ditanya. Perkara tusuk gigi aja ditanyain, apalagi perkara-perkara yang memang luar biasa besar kan gitu. Jadi hikmahnya adalah apapun yang ada di dunia ini, apapun kegiatan dilakukan di dunia ini, itu akan ditanya, mau baik mau buruk kan gitu. Keadilan Allah kan seperti itu gitu. Makanya tidak ada satu event pun, satu kegiatan pun yang lupa ya nanti di hari nanti. Makanya hati-hati semuanya teman-teman, kita sama-sama yuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena ya itu tadi lah ya. Jadi segala sesuatu itu akan ditanya, dipertanggungjawabkan gitu ya. Mungkin ya di dunia ini ya nggak berasa ya, tapi nanti di akhirat itu auditnya luar biasa gitu. Jadi makanya kembali kepada topik di pagi hari ini, bahwasannya sudahlah ya kan ya, pemimpin itu apalagi presiden hanya 5 tahun saja,
tapi nanti bertanggung jawabnya seumur-umur di sana. Kalau ada something yang nggak beres, salah satu dari rakyat kita yang memprotes, itu ya udah, itu akan jadi perkara nanti seperti itu ya. Itu saja. Jadi mungkin ini sebagai pengingat buat kita semuanya, bahwasanya hidup kita ini harus dengan jalan lurus saja ya, nggak usah yang macem-macem lah gitu kan ya, karena Allah sudah gariskan ini tracknya. Kalau kita jalan track A maka kita masuk surga, kalau kita jalan track B maka kita masuk neraka, dan seterusnya. Sudah ada rule-nya, SOP ya. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih buat semuanya di pagi hari ini dengan si Kalitato mengenai pertanggungjawaban seorang presiden nanti di hari penghisaban nanti. Oke, terima kasih buat semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Kalitato, bye bye semuanya.